Permisi, selamat pagi Ibu. Pagi juga. Mari, silakan masuk. Ya Ibu. Pagi Ibu. Ya, silakan duduk. Ya, pagi Ibu. Ya, pagi. Ya, silakan duduk. Apakah semuanya duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke intinya, sebaiknya kita perlu memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin pertama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Utan. Saya sebagai guru BK di sekolah ini yang selama ini mendampingi El. Mungkin kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Mirna Balo. Di sini saya sebagai bapaknya El. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Marley Moi. Di sini saya sebagai kakak keduanya El. Saya Vini Gracia Katrin Jawano, saya sebagai kakak pertamanya. Saya Amelia Juna Mamboya, saya sebagai mamanya El. Oke, baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah memperkenalkan diri. Omong-omong, apa kabar semua hari ini? Baik Ibu. Syukurlah. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti layanan kita pada hari ini? Siap Ibu. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk semua pihak, tetapi karena kita di sini memiliki satu kepentingan, yaitu bersama-sama mencari solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan El dan juga mencegah dampak negatif jangka panjang pada El. Jadi waktu yang kita gunakan yaitu selama 45 menit. Jadi dalam waktu 45 menit ke depan diharapkan untuk kita semua agar terbuka dengan permasalahan atau terkait hal-hal yang nanti saya tanyakan dan juga kita bisa merahasiakan permasalahan yang nanti kita bahas pada hari ini. Saya harap hari ini kita duduk sebagai keluarga dan bukan sebagai lawan, yang dimana kita saling mendengarkan dan bukan saling menyalahkan. Baik, jadi dalam beberapa waktu ini saya melihat El memiliki banyak sekali permasalahan, yang dimana El memiliki tekanan emosional, kebingungan, serta tanda-tanda stres akademik. Dan juga El di sekolah terkadang sering memukul teman-temannya karena teman-teman mengganggunya, sehingga membuat dia mudah marah dan memukul teman-teman yang mengganggunya tersebut. Dan prestasi El juga semakin menurun. Baik, mungkin hanya itu saja terkait permasalahan umum yang dapat saya lihat dari El. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada El untuk menyampaikan secara lebih detail terkait permasalahan yang sedang ia alami atau ia rasakan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak sekalian, di sini saya ingin meminta maaf sebelumnya karena mungkin di sini saya akan berbicara apa yang saya alami belakangan ini. Di mana semenjak Bapak dan juga Mama pisah rumah, saya sebagai anak merasa tidak memiliki rumah lagi, terutama pada saat Mama dan juga Bapak sering bertengkar, bahkan membentak-bentak saya. Ketika Bapak dan Mama bertengkar, amarah yang Bapak dan juga Mama rasakan, kalian lampiaskan pada saya sehingga membentak-bentak saya. Di situ saya merasa tertekan, saya merasa sedih, bahkan ketika saya sendiri, saya selalu menangis. Dan juga selain pertengkaran, saya juga merasa tertekan di mana kakak-kakak juga sering menyuruh saya. Entah itu karena saya yang adik sehingga mereka menyuruh-nyuruh saya. Di situ sebenarnya kakak mereka bisa kerjakan apa yang mereka suruh terhadap saya. Tetapi mereka terus menyuruh-nyuruh saya. Bahkan ketika saya capek pun mereka tetap menyuruh saya. Dan juga
Di situ saya benar-benar merasa capek dan juga tertekan Ibu. Kemudian biaya sekolah, biaya pendidikan saya, biaya kehidupan saya selama saya kos Ibu. Saya juga selalu kepikiran mengenai hal itu Ibu. Makanya setiap kali saya di kos saya selalu menangis, bahkan di sekolah juga saya selalu agresif Ibu dengan teman-teman karena ada begitu banyak beban pikiran Ibu. Eh, Bapak dan Mama sudah bertengkar, kemudian saya juga harus pikir biaya kehidupan saya karena kakak mereka pernah menjanjikan saya untuk membiayai biaya pendidikan saya dan juga biaya hidup saya Ibu. Jadi itu beberapa hal yang membuat saya belakangan ini merasa tertekan bahkan sampai menangis. Terima kasih Ibu. Oke, baik, terima kasih El karena sudah terbuka dan juga berani untuk menyampaikan terkait perasaan yang sedang kamu alami saat ini. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada Bapak, Mama, dan juga kakak El untuk menyampaikan sedikit pandangan atau pendapat terkait perasaan yang sudah disampaikan oleh El. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak El dan juga selanjutnya Mama El dan kakak-kakaknya El. Baik, terima kasih Ibu. El, di sini terlebih dahulu Bapak meminta maaf kepada kamu. Mungkin atas masalah Mama dan Bapak yang membuat kamu harus merasa tertekan. Masalah Bapak dan Mama ini pisah rumah bukan berarti melepas tangan dengan kamu. Tetapi Bapak akan berusaha semampunya Bapak untuk bisa membiayai kamu pada saat sekolah. Kadang pada saat kamu meminta uang kepada Bapak, Bapak tidak bisa memenuhi permintaan kamu dan Bapak hanya bisa meneruskan pesan-pesan kamu kepada kakak-kakak kamu karena kamu tahu pekerjaan Bapak itu seperti apa. Bapak juga saat ini sedang sulit dalam mencari pekerjaan tambahan. Baik Ibu, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak El. Selanjutnya mungkin kepada mamanya El. Terima kasih Ibu Vernika. El, sebelumnya Mama minta maaf jika selama ini Mama selalu berkata kasar kepada El. Mama hanya ingin melindungi El dan mungkin caranya tidak tepat. Jadi Mama juga sedih karena melihat El bingung memilih antara Mama dan juga Bapak. Jadi untuk kedepannya Mama akan coba untuk memahami perasaan El dan tidak dan memberi kebebasan kepada El. Itu saja. Oh, baik, terima kasih kepada mamanya El. Mungkin kesempatan selanjutnya kepada kakak sulungnya El. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk adik El. Pertama kakak minta maaf, mungkin kakak terlalu sering menuntut dan juga menyuruh-nyuruh kamu baik dalam hal-hal kecil yang mungkin kakak mereka juga bisa lakukan itu, tetapi mungkin memandang bahwa kamu di rumah sebagai anak bungsu jadi bisa suruh-suruh kamu. Untuk hal itu kakak minta maaf dan tanpa sadar hal-hal kecil seperti itu membuat kamu merasa tertekan dan juga merasa stres walaupun itu hal-hal kecil sehingga berdampak pada akademik kamu dan juga kepribadian kamu sehingga kamu bisa lebih agresif dari biasanya dan juga mungkin berkaitan dengan apa yang sudah kakak janjikan kepada kamu tentang biaya kos dan juga biaya sekolah kamu. Kakak sudah pernah berjanji tentang itu, namun kamu tahu sendiri bahwa sekarang kakak sudah berumah tangga dan ada beberapa hal yang mungkin harus kakak penuhi, harus kakak perhatikan dalam rumah tangga sehingga apa yang sudah menjadi hak kamu kakak pakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga hal tersebut bisa menyebabkan stres dan juga membuat kamu pikiran. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kakak keduanya El. Oke, baik. El, kakak juga minta maaf jika belum bisa memberikan dukungan yang cukup karena kamu tahu sendiri kalau kakak juga sudah berkeluarga. Sehingga terkadang di saat kamu menanyakan sedikit uang, mungkin kakak belum ada uang, tapi kalau di saat kakak ada uang pasti kakak akan kasih. Kakak tahu juga kamu sedang berjuang dan kakak ingin kamu tahu bahwa kamu di sini tidak sendiri. Kita semua ada di sini untuk mendukung kamu. Kakak merasa bersalah karena saya
bersama kakak sulung kamu sudah berjanji sebelum kamu masuk SMA terkait biaya sekolah kamu, tetapi sekarang kami tidak memenuhi itu. Tapi kakak-kakak kamu akan berusaha membantu Bapak dan Mama untuk memenuhi kebutuhan kamu. Baik, itu saja. Oke, baik, terima kasih kepada kakak keduanya El dan juga semua pihak yang terkait yang sudah menyampaikan sedikit pandangannya. Mungkin di sini saya mau kembali kepada El. Mungkin El bisa menyampaikan sedikit pandangan atau pendapat terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak El tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak sekalian. Di sini saya benar-benar menghargai tanggapan dan juga permintaan maaf dari Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak saya yang sudah kalian sampaikan. Saya sangat menghargai itu. Namun di sisi lain saya masih merasa bingung Ibu dan juga berat hati karena saya selalu memikirkan ketika nanti saya libur, saya harus pulang kemana. Saya mau kita terus saling mendukung dan juga terus berkomunikasi sehingga dan juga menemukan solusi Ibu terkait permasalahan yang saya alami ketika nanti saya libur, saya tidak dilema antara pulang ke rumahnya Mama atau Bapak. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena di sini kita sudah saling terbuka Ibu. Baik, terima kasih kepada El dan juga semua pihak yang sudah memberikan pendapat terkait perasaan dan permasalahan yang dialami oleh El. Jadi di sini dapat saya ambil kesimpulan dari El sendiri, mungkin El sudah berani untuk terbuka dan mengungkapkan perasaan terkait permasalahan yang sedang ia alami di hadapan keluarga semua. Dan juga di sini El memiliki komitmen untuk melanjutkan pendidikan meskipun di tengah tekanan ekonomi dan konflik keluarga. Dan El juga sudah memiliki empati tinggi yang dimana ditunjukkan melalui kepekaan terhadap perasaan orang tua dan kakak-kakaknya. Baik, jadi kita di sini sudah mendengarkan segala macam permasalahan yang sedang dialami oleh El. Mungkin kesempatan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan sedikit terkait apa yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan yang dialami oleh El. Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada bapaknya El, terus kepada mamaknya El, dan juga kakak-kakaknya El. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya latar belakang dari masalahnya El ialah pertengkaran antara saya dan mamanya El yang membuat suasana rumah tidak sehat. Kepergian saya dari rumah juga banyak keluarga yang tidak mengetahui kepergian saya, sehingga membuat El menjadi trauma emosionalnya yang mengakibatkan ia sering-sering terganggu di sekolah Ibu. Sekian dari saya Ibu. Selanjutnya kepada Mama El. Saya melihat bahwa permasalahan ini muncul karena rumah tangga saya dengan bapaknya El. Terkadang saya juga terlalu keras kepada El. Saya melarang dia untuk keluar rumah sehingga dia merasa dikekang, dan juga saya mengakui bahwa tekanan yang saya dapatkan ini muncul dari keluarga suami saya yang dulu dan membuat saya merasa sensitif kepada anak-anak saya dan sering keras kepada mereka dan juga berkata-kata kasar kepada mereka sehingga membuat mereka semakin tertekan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kakak sulungnya. Oke, baik Ibu, kalau dari saya mungkin saya pikir beban yang El rasakan itu datang dari ekspektasi atau khayalan kami sebagai kakak-kakaknya. Kami mungkin terlalu menuntut dan memaksa dia untuk menjadi seorang yang sukses, dan mungkin
cara kami untuk memberitahu hal tersebut salah dan juga keliru, sehingga membuat adik L pikiran dan juga beban terhadap hal tersebut. Dan mungkin kami juga terlalu sering menyuruh atau juga menuntut tanpa memahami beban yang adik L rasakan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kakak keduanya L. Oke Ibu, bisa jadi karena selain kondisi keluarga yang tidak stabil, rasa bingung L juga berasal dari posisinya sebagai anak perempuan bungsu yang masih membutuhkan kejelasan arah, perhatian, dan kepastian. Situasi ekonomi keluarga juga memberi tekanan tambahan, apalagi L harus bergantung pada kami untuk biaya sekolahnya. Itu saja Ibu. Oke baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyampaikan terkait apa yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan yang dialami oleh L. Jadi di sini dapat saya simpulkan terkait latar belakang yang sudah disampaikan, yang dimana yang pertama mungkin terkait perceraian orang tua yang menyebabkan L bingung mau ketika ia libur atau ia mau pulang ke siapa. Jadi mungkin karena perceraian orang tua sehingga membuat L merasa bingung. Terus yang kedua karena masalah rumah tangga, sehingga hal itu membuat tekanan emosional atau tekanan batin bagi L yang seperti ia rasakan sekarang. Lalu yang ketiga kurangnya komunikasi yang efektif dan suportif, sehingga membuat L untuk malu untuk menceritakan permasalahannya, sehingga ia memendam permasalahan dan perasaan yang ia alami, sehingga ia malu untuk menceritakannya. Yang keempat mungkin kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil. Lalu yang kelima tuntutan dari kakak-kakaknya, sehingga membuat L menambahkan tekanan emosional baginya. Jadi terkait dengan permasalahan yang sudah saya latar belakang yang sudah saya simpulkan ini, maka di sini saya memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan terkait apa yang ingin kita lakukan untuk membantu L agar bisa mensejahterakan masa depan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang ia alami. Jadi mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak L untuk menyampaikan terkait masukan atau saran agar bisa membantu L untuk mengatasi permasalahan. Baik Ibu, terima kasih. Terlebih dahulu di sini Bapak mengucapkan permohonan maaf kepada anak-anak saya sekalian hanya karena atas masalah saya dan mama kalian yang membuat kalian sangat tertekan, dan terima kasih kepada kakak-kakaknya L yang sudah membantu saya untuk membiayai L. Bapak tahu ini memang kewajibannya Bapak, tetapi kalian tahu bahwa pekerjaan Bapak itu seperti apa. Namun Bapak juga di sini ingin berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan kalian semua, serta Bapak juga akan mencoba untuk membantu sebisanya Bapak dalam hal keuangan, meskipun itu sedikit. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada mamanya L. Baik, untuk kedepannya saya akan belajar untuk lebih terbuka dan memberi ruang kepada L. Saya tidak akan melarang L untuk bertemu dengan bapaknya ataupun bertemu dengan keluarganya. Lalu, saya juga akan mencoba menahan diri untuk tidak marah-marah lagi kepada L dan juga berkata-kata kasar kepada L. Oke baik, terima kasih kepada mamanya L. Selanjutnya kakak sulungnya L. Oke baik, mungkin dari saya akan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan saudari saya soal tanggung jawab keuangan untuk biaya sekolah dan juga biaya kehidupan sehari-hari adik L, agar adik L tidak merasa malu atau bingung harus minta kepada siapa, dan juga kami akan rutin berkomunikasi dengan L agar ia tidak merasa sendiri. Baik, selanjutnya kakak keduanya L. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memberi L waktu dan ruang untuk curhat. Mungkin bisa dijadwalkan waktu rutin video call agar dia merasa didampingi secara emosional, bukan cuman soal uang. Baik, itu saja yang dari saya.
Baik, terima kasih kepada Bapak, Mama, dan juga kakak-kakaknya El yang sudah memberikan terkait masukan untuk membantu El dalam menyelesaikan permasalahannya. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada El untuk menyampaikan sedikit pendapat atau pandangannya terkait masukan yang sudah diberikan oleh Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak. Baik, terima kasih Ibu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua keluarga saya yang hadir di sini. Di sini setelah kita berkumpul di tempat ini, saya benar-benar merasa lega dan merasa jauh lebih baik. Karena setelah pertemuan ini, saya merasa saya disayangi dan juga saya didengar. Walaupun sebelumnya saya merasa sendiri dan juga saya merasa bingung Ibu. Sekarang saya juga sangat menghargai semua niat baik dari Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak sekalian untuk berusaha untuk memperbaiki kondisi kita saat ini. Saya tahu semuanya tidak akan berlangsung dalam satu hari, pasti akan ada tantangan dan juga proses yang akan kita lewati. Namun saya berharap kita semua bisa benar-benar menjalankan apa yang sudah kita rencanakan di tempat ini, dan juga kita bisa saling mendukung sehingga saya juga bisa lebih fokus untuk sekolah saya, dan juga saya juga bisa lebih kondisi emosional saya jauh lebih baik. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk semua kita yang hadir di sini, Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak sekalian. Saya harap Bapak, Mama, dan juga kakak-kakak tetap mendukung saya walaupun Bapak dan Mama tidak lagi satu rumah. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada El dan juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir dan dengan tulus menyampaikan perasaan, pandangan, serta dukungan kepada El. Jadi saya mengapresiasi keterbukaan dan kejujuran dari semua pihak. Jadi di sini harapan saya terkait dengan masukan yang sudah diberikan tadi, kita semua bisa lakukan dan laksanakan untuk masa depannya El. Sehingga di sini saya menyarankan ada beberapa langkah, di mana keluarga perlu membuat kesepakatan untuk tentang hak dan waktu El bertemu dengan orang tua, dan juga dijadwalkan waktu rutin video call agar El merasa didampingi secara emosional. Dan juga yang ketiga yaitu mungkin saya akan menjalankan sesi konseling bersama El. Jadi saya akan membantu mendampingi El dalam proses ini dan memantau perkembangan El secara berkelanjutan. Baik, terima kasih Ibu. Dengan adanya layanan ini bisa membantu kami dan keluarga kami untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh El, dan juga kami bisa merefleksi diri kami tentang hal-hal yang sudah kami lakukan terhadap El. Sekali lagi terima kasih Ibu dan juga terima kasih El. Baik, terima kasih bermamanya El. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica telah mengundang kami ke sini, sehingga seperti yang sudah dikatakan oleh mamanya El, bahwa kami dapat mengetahui permasalahannya El, sehingga kami dapat merefleksikan diri kami dan berusaha untuk memahami keadaannya El. Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mamanya El dan juga kakak-kakaknya El yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Mengingat waktu kita sudah menunjukkan 45 menit, sehingga pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, kalau begitu kami permisi. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Silakan. Iya. Hati-hati semuanya.